Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Fajar Isnani dari kelompok 11 mata kuliah Legal Audit Syariah akan mereview secara singkat materi dari kelompok 5 yaitu urgensi akad pada lembaga keuangan syariah. Kata akad berasal dari bahasa Arab yaitu al-aqad yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan atau pemufakatan. Sedangkan secara istilah fikih, akad didefinisikan sebagai pertalian ijab atau penerimaan ikatan dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Para ahli fikih seperti Hasbi As-Siddiqi juga mendefinisikan akad sebagai pertalian ijab qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. Ada pula tokoh lain yang mendefinisikan akad sebagai ikatan, pengokohan, dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak. Adapun rukun akad di sini terdiri dari yang pertama, ijab dan qabul yang dinyatakan secara jelas, dan pernyataan ijab dan qabul ini berdasarkan kehendak masing-masing pihak secara pasti serta tidak ada keraguan. Yang kedua, pihak yang berakad tidak hanya berupa perorangan tetapi juga bisa berbentuk badan hukum. Kemudian yang ketiga, adanya objek akad. Di sini para fuqaha memberikan syarat khusus objek akad yang harus terpenuhi pada saat kontrak. Yang pertama yaitu objek harus diketahui pasti tentang sifat, jenis, jumlah, dan jangka waktu. Yang kedua dapat diserahkan pada waktu akad. Dan yang ketiga dimiliki secara sah. Rukun yang keempat yaitu tujuan akad. Tujuan akad ini merupakan hal yang penting untuk mengetahui apakah suatu akad dipandang sah atau tidak. Tujuan ini berkaitan dengan motivasi atau niat seseorang dalam melaksanakan akad. Berdasarkan rukun akad tersebut, para fuqaha menjelaskan bahwa ada beberapa syarat akad, yaitu yang pertama, syarat terjadinya akad. Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad yang sesuai menurut syarak. Kemudian yang kedua, syarat sahnya akad. Syarat sahnya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan syarak untuk menjamin keabsahan dampak akad. Yang ketiga, syarat pelaksanaan di mana dalam pelaksanaan akad terdapat dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kemudian yang keempat, syarat keharusan atau kepastian hukum. Syarat kepastian hukum adalah terhindarnya dari beberapa pilihan seperti khiyar syarat, khiyar aib, atau khiyar majelis. Pandangan hukum Islam terhadap akad atau perjanjian berbeda dengan pandangan hukum positif. Tanpa memperhatikan nilai-nilai agama, suatu akad akan dipandang sah menurut hukum positif bila terjadi atas dasar sukarela atau suka sama suka antara pihak-pihak yang bersangkutan. Hal ini berbeda dengan hukum Islam yang masih menekankan nilai-nilai agama. Maka di sini seseorang dalam membuat akad dan syarat-syarat tidak dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan ajaran agama, meskipun pihak-pihak yang bersangkutan telah menyatakan suka sama suka atau saling sukarela. Akad dibagi menjadi beberapa jenis yang bergantung pada sudut pandangnya. Di antaranya berdasarkan pemenuhan syarat dan rukun seperti sah atau tidak sahnya suatu akad. Kemudian berdasarkan apakah syarak telah memberi nama atau belum. Dan kemudian berdasarkan barang diserahkan atau tidak, baik berupa benda yang berwujud maupun tidak berwujud. Dalam transaksi lembaga keuangan syariah, akad dibagi dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama, dalam tabungan atau penghimpunan dana ada wadiah dan mudharabah yang berbasis jual beli al-ba'i seperti ada murabahah, salam, dan istisna. Kemudian yang berbasis sewa menyewa seperti ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Kemudian yang berbasis upah atau jasa seperti pelayanan seperti hafalah, wakalah, iwalah, dan rahan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.